Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Salam kebajikan. Wete Tung Tien Sancai. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuang Ten atas kenajualah hari ini kita sama-sama berhimpun di tempat yang suci ini untuk melaksanakan ibadah sekaligus memperingati hari lahir Nabi Kungce yang ke-2575. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bolehlah memberikan satu bimbingan rohani kepada kita sekalian, sehingga kedepannya kualitas iman kita semakin baik adanya. Sancai. Ya, baiklah, dengan penuh sukacita dan bahagia Bapak Ibu sekalian, dengan warna merah merona semua, kita begitu bangga dengan adanya perayaan hari lahir Nabi Kungce. Sudah sejauh mana sayangnya kepada Nabi Kungce? Sayang sampai ke hati, apa hanya di mulut? Mudah-mudahan sampai ke hati yang paling dalam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, beruntunglah kita umat Konghucu ada sang penyempurna rohani kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di dunia tidak ada nabi, kita tidak tahu bagaimana yang harus kita jalankan di dalam kehidupan. Sedangkan adanya nabi saja yang sudah kita sering dengar Nabi Kungce sebagai penyedar rohani manusia. Tapi pada kenyataannya kita tidak sepenuh menjalankan daripada ajaran Nabi Kungce. Betul? Masih mau bolos lagi setelah ini? Mudah-mudahan gak bolos lagi kelitang ya. Jangan alasan tetangga lagi hajatan, sibuk masak, mohon maaf. Tidak ada lagi ada mau jalan-jalan, libur 7 hari, seminggu diberi waktu. Kenapa tidak kita berbuat yang terbaik untuk di jalan Tien sesuai dengan bimbingan Nabi Kungce? Ya, mudah-mudahan kedepannya kualitas iman kita semakin baik adanya. Ya, para tucin sekalian terkasih, kalau selama ini kita dengar ada Nabi Kungce, ya, mungkin kita dengar ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, Nabi Yusuf, ya, Nabi Isa dan sebagainya. Kita lebih paham dengan mereka. Kadang-kadang ajaran Nabi yang satu saja kita salah ngucap. Ya Allah, astagfirullah. Benar ya? Kenapa tidak kita jalankan ajaran Nabi? Harusnya siatian-cian kita ngomong Alhamdulillah. Nih jeleknya kita nih dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Harusnya sancai. Tolongnya diubah ibu ya, katanya sayang sama Nabi Kungce. Coba ubah kebiasaan jelek kita. Masya Allah. Kadang-kadang saya mikir, ya, nah coba kita menyebut lafalkan nama Tien. Ini yang harus kita ubah. Selama ini kita sudah bukan salah sih, tidak salah, cuma keliru. Ya, mudah kedepannya lebih baik lagi. Nah, lalu siapa sih Nabi? Kita lihat tayangan ya. Nabi adalah orang yang menerima firman Tuhan atau dalam bahasa Mandarin disebut Shou Ming. Nabi Kungce telah menerima firman kitab Batu Kumala atau Wishu. Hewan suci Cilin telah muncul membawakan kitab Batu Kumala atau Wishu yang bertuliskan, putra air suci akan datang untuk melanjutkan mahakarya dinasti Zhou yang sudah mulai melemah dan akan menjadi raja tanpa mahkota. Pada tubuh sang bayi tampak 49 buah tanda-tanda luar biasa yang membentuk 5 untayan huruf kaligrafi di dada yang berbunyi Zhezuo Ding Shefu, yang bermakna yang akan menetapkan hukum abadi dan membawa damai bagi dunia. Kejadian penting demi kejadian telah dilalui menjadi sejarah suci yang mencatat umatnya.
Dialah Kungshe Da Cheng Chesheng, Nabi Agung yang besar sempurna, Tianze Muduo, genta rohani utusan Tuhan, penyedar hidup manusia. Suatu ketika, Nabi dalam perjalanan menuju negeri Chen dan melewati negeri Kuang. Rupanya, Nabi dan murid-muridnya mendapatkan sambutan yang mengejutkan dari pasukan negeri Kuang. Nabi berkata, "Beritahu, tujuan kita hendak menuju negeri Chen untuk tujuan perdamaian, dan mohon dibukakan jalan." Tidak bisa. Pemimpin kalian harus menyerah dan ikut ke negeri Kuan. Kalian tidak boleh ke negeri Chen. Tentu ada kesalahpahaman pasukan negeri Kuang kepada kita. Tidak apa, sementara kita membuka tenda di sini sambil menunggu kejelasan keberadaan Yen Hui. 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari berlalu tanpa perkembangan yang berarti. Kembali murid Nabi Kungshe ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Namun, kecurigaan pasukan negeri Kuang justru semakin bertambah. Penjagaan menjadi diperketat. Orang-orang negeri Kuang sukar diberi penjelasan. Mereka tetap mencurigai rombongan Nabi. Penjagaan makin diperketat, sehingga mengakibatkan murid-murid beliau cemas. Untuk menenteramkan keadaan dan memantapkan iman para murid, Nabi Kungshe dengan tenang mengungkapkan tugas suci yang difirmankan Tuhan atas dirinya. Nabi bersabda, "Sepeninggalan Raja Wen, bukankah kitab-kitabnya aku yang mewarisi? Bila Tuhan yang Maha Esa hendak memusnahkan kitab-kitab itu, aku sebagai orang yang kemudian tidak akan memperolehnya. Bila Tuhan tidak hendak memusnahkan kitab-kitab itu, apa yang dapat dilakukan orang-orang negeri Kuang atas diriku?" Sementara itu, 1 hari kembali berlalu. Melihat kejadian ini, Zelu, salah seorang murid Nabi Kungshe yang pemberani, menjadi tidak puas. "Guru, berapa lama kita harus menunggu? Persediaan makanan akan habis jika kita terus menunggu. Seluruh rombongan akan semakin terlantar." Nabi bersabda, "Sepeninggalan Raja Wen, bukankah kitab-kitabnya aku yang mewarisi? Kalau mereka terus mengepung kita, bagaimana dengan ransum kita, Guru? Kita tidak mungkin terus berdiam sementara perbekalan makanan kita terus berkurang. Dan kita akan kehabisan perbekalan sebelum sampai ke negeri Chen." Benar, Guru. Atau lebih baik kita ke negeri Kuang terlebih dahulu, baru melanjutkan ke negeri Chen. Hormat kepada guru. Mohon maaf guru, murid telah membuat guru susah dan khawatir. Aku cemas engkau telah mati. Bagaimana Hui berani mati sepanjang guru masih hidup? Yen Hui adalah murid yang sangat maju, masih muda, dan menjadi tumpuan harapan gurunya. Karena keadaan makin menggenting, Zelu akan melawan dengan kekerasan. Nabi bersabda, Bagaimana orang yang hendak menggembilangkan cinta kasih dan kebenaran dapat berbuat demikian? Bila aku tidak menerangkan tentang kesusilaan dan musik, itu kesalahanku. Tapi bila aku sudah mengabarkan akan ajaran para raja suci purba dan mencintai yang kuno itu, lalu tertimpa kemalangan, itu bukan kesalahanku, melainkan firman. Marilah menyanyi. Aku akan mengiringimu. Suara musik terdengar merdu sampai ke tenda pasukan Kuang yang mengepung rombongan Nabi Kungshe. Komandan pasukan Kuang heran mendengarkan musik yang dimainkan Nabi Kungshe dan menyadari kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Komandan pasukan Kuang menghadap Nabi Kungshe dan memohon maaf. Maafkan kesalahan kami. Kami menyangka Anda adalah Yang Hua, pimpinan pemberontak dari negeri Lu yang pernah memporak-porandakan kota kami. Sebagai permohonan maaf kami,
Terimalah bahan makanan untuk perbekalan dalam perjalanan Tuan. Selanjutnya, pasukan negeri Kuang membubarkan diri. Bahkan ada beberapa orang yang mohon menjadi murid Nabi Kungshe. Nah, ini nabi. Nabi ini hanya ada pada zaman dahulu. Umumnya adalah lahir sebelum Masehi. Terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad setelah Masehi. Ya, 500 tahunan. Nabi-nabi diturunkan oleh Tuhan tidak begitu saja. Bapak Ibu mau menjadi nabi? Mau? Nggak mungkin, karena sudah ditutup oleh Tien. Ya, kita hanya dituntut untuk mengikuti daripada ajaran para nabi, termasuk di dalam ajaran agama Konghucu. Kita wajib untuk mengikuti ajaran beliau. Ya, kita lihat apa sih itu nabi? Yaitu seorang yang dipilih Tien untuk menyebarkan firman-Nya kepada umat manusia, agar manusia di dalam kehidupannya selaras dengan firman Tien. Ini sengaja Tien menurunkan seorang nabi adalah untuk membimbing rohani kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, nabi sudah capek membimbing. Sudah begitu luar biasa dengan pengorbanan-pengorbanannya untuk menyelamatkan kita manusia. Bukan di sana aja menyelamatkan kita, di kita pun ada juru selamat yang namanya Nabi Kungshe. Mau selamat? Pasti setiap manusia ingin selamat dunia dan akhirat. Ya. Jadi inilah yang diturunkan oleh Tuhan agar rohani kita semakin hari semakin membaik adanya. Jadi tidak begitu saja nabi lahir atau diturunkan oleh Tien, ya, dan tidak secara kebetulan. Nah, lahirnya nabi jelas adanya satu petunjuk-petunjuk yang kita kenal dengan wahyu. Wahyu apa saja? Kita lihat di dalam ajaran agama Konghucu. Jadi wahyu itu apa? Yaitu suatu perintah Tuhan. Firman Tien diberikan kepada para nabi, ya, untuk membimbing rohani manusia. Nah, itu diturunkannya wahyu di dalam kehidupan. Nah, kita lihat contohnya. Nabi Pusi, ya, melalui hewan kuda naga longma. Ya. Nah, kemudian berikutnya Nabi Huangti, ya, melalui ikan mas dengan nama wahyunya adalah Lutu, ya. Kemudian ada Nabi I Agung melalui hewan kura-kura yang nama wahyunya adalah Losu. Kemudian Nabi Wenwang melalui hewan burung suci merah yang nama wahyunya adalah Tansu. Dan terakhir Nabi Kungshe mendapatkan wahyu melalui seekor cilin yang diberi nama Yusu. Nah, inilah nabi-nabi yang terpilih oleh Tien di dalam ajaran agama Konghucu. Nabi-nabi inilah yang diberi mandat oleh Tien untuk menyelamatkan hidup manusia agar manusia hidupnya selaras dengan firman Tien. Itu tujuan diturunkannya seorang nabi. Nah, dengan adanya wahyu-wahyu inilah, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, maka nabi akan memperoleh tanda-tanda yang luar biasa di dalam kehidupannya. Ada 3 langkah Tuhan memberikan sesuatu kepada nabi dengan 3 tugas suci, dengan kita lihat tanda-tanda kehadirannya. Yang pertama adalah ganseng, ya, munculnya tanda-tanda ajaib. Tadi kita sudah dengar ada tanda-tanda ajaib yang ada di dalam diri Nabi Kungshe. Beda dengan kita. Kalau Nabi Kungshe tanda-tandanya luar biasa. Kita simak lagi yang tadi pertama. Apa tanda pertama? Munculnya sang cilin. Pada waktu lahir Bapak Ibu, lahirnya hewan apa keluar? Kuda. Ya. Nah, mungkin, ya. Lalu yang kedua, 2 ekor naga mengitari atap rumah. Pada saat lahir Bapak Ibu, tocin sekalian, apa yang muncul di atas? Nah, jadi beda.
hewan ini hewan-hewan yang ajaib dan tanda-tandanya luar biasa. Inilah keagungan daripada seorang nabi dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, setelah tanda-tanda ajaib dimiliki, maka beliau pun menerima firman. Ya, firman ini diterima dengan melalui perwujudan-perwujudan seperti tadi Nabi Kungce. Pada saat Nabi Kungce di dalam kandungan, Ibu Yan Chen mendapatkan satu petunjuk yang luar biasa. Diturunkannya firman, akan lahir raja tanpa mahkota, akan lahir seorang putra yang agung dan suci. Luar biasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan atas seorang nabi yang diturunkan. Dan kemudian yang terakhir adalah disempurnakannya tugas suci yang disebut dengan pengsan. Tugas suci inilah yang akan diberikan melalui rangkaian wahyu, kemudian menjadikan satu bentuk hasil karya. Hasil karyanya kita lihat seperti Nabi Kungce, luar biasa. Menyelesaikan semua kitab-kitab 2 tahun menjelang kewafatannya. Semua tugas-tugas yang dijalankan dibukukan dan ada di dalam kitab ini, plus 5 kitab Ucing, plus 1 kitab Xiuqing. Jadi Nabi Kungce luar biasa. Sebelum wafat menghasilkan karya. Begitu pula Bapak Ibu sekalian nanti. Setelah menjelang kewafatan, Bapak Ibu menghasilkan satu karya nyata. Apa ini karya nyata? Ninggalin utang? Jangan. Hidup dalam kesesatan? Jangan. Tapi hidup lurus di dalam kebajikan. Ini yang kita inginkan di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita lihat. Nah, siapa sih Nabi Kungce? Mungkin sudah kita kenal ya, beberapa tayangan ya. Nah, kok ya kita sebagai manusia kok mengapa kita ya meyakini Nabi Kungce sebagai utusan Tuhan? Yakin nggak Nabi Kungce sebagai utusan Tuhan? Yakin nggak? Coba kita buka di dalam kitab Sabda Suci 9 ayat yang ke-6. Ini penjelasannya ya. Ada seorang berpangkai Tai Chai bertanya kepada Cukong, seorang nabikah guru Tuan? Mengapa begitu banyak kecakapannya? Lalu Cukong menjawab, memang Tuhan Yang Maha Esa telah mengutusnya sebagai nabi, maka banyaklah kecakapannya. Kecakapan di sini bukan berarti wajahnya cakep, tapi memiliki keterampilan, kemampuan, keahlian yang luar biasa di dalam kehidupannya. Apa sih keahliannya? Kita lihat di dalam bahwa kesempurnaan Nabi Kungce inilah yang harus kita coba pahami, ya mudah-mudahan bisa kita ikuti dengan baik. Yang pertama, memiliki banyak kecakapan atau keterampilan. Jadi dia termotivasi, kita sebagai umatnya memiliki keterampilan, kecakapan di dalam menjalankan kehidupan. Yang gak usah jauh-jauh, di dalam litang saja. Bisa bermimpin doa, bisa menjadi protokol, bisa membaca ayat, syukur-syukur bisa jangkau di sini. Satu keterampilan, kita diberikan akal dan pikiran dan kemampuan. Kenapa tidak kita olah seperti apa yang ada di dalam diri Nabi Kungce? Lalu yang kedua adalah memiliki semangat belajar yang luar biasa. Belajar bukan berarti nanti saya udah tua nggak usah belajar lagi. Bukan. Belajar sepanjang hidup. Kita boleh berhenti belajar setelah kita wafat. Itu tugas suci manusia. Lalu yang ketiga kita lihat adalah memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi memiliki kerendahan hati yang besar, ya, tidak pernah sombong terhadap sesuatu yang dimilikinya. Kemudian memiliki rasa peduli yang besar terhadap sesama dalam bentuk cinta kasih dan tepa salira. Serta kita lihat tahan dalam penderitaan. Coba dari 6 ini mana yang kita miliki? Ada nggak di dalam hidup kita?
Oh banyak Pak, saya paling banyak. Mungkin ya, siapa tahu ya. Nah itu menjadi renungan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah selanjutnya kita lihat. Nah Nabi Kunce mempunyai tahapan. Coba kita sama-sama merenungi diri kita sesuai dengan usia Bapak, Ibu, dan Tocin sekalian. Di usia 15 tahun, apa kita sudah semangat dalam belajar? Coba kita tanya. Usia 15 tahun, punya nggak semangat yang luar biasa dalam belajar? Capek belajar, pintar kagak. Nah, ini kadang-kadang suka mematahkan semangat. Belajar. Ya, saya sebetulnya udah tua, ya udah dekat 60. Ya, saya juga berusaha, walaupun saya tertatih-tatih. Ya, kita berusaha belajar bersama. Ya. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu yang usianya 30 tahun, sudahkah tegak dalam pendirian? Tidak oleng lagi nih, tidak oleng, sana tarik, sini tarik, ya, tapi tetap kukuh di dalam Konghucu. Nah, yang menjelang 40, tiada keraguan dalam pikiran, tidak bimbang lagi apa yang sudah digenggam di dalam iman Konghucu. Jangan lari, kalau 40 masih lari, ngapain ngaku jadi umat Konghucu? Ya. Usia 50 tahun telah mengerti akan firman. Artinya apa? Menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi tugas kewajiban manusia sebagai pengemban firman Tuhan. Di usia 50. Nah, ibu-ibu yang 50 nih. Ya, sudahkah menjalankan dengan baik? Ini saat terakhir loh sebetulnya. Udah menjelang 2 fase lagi. Yang 50 tahun sadar. Yang 60 pendengarannya, kalau kita manusia budek ya, tapi 60 adalah memiliki pendengaran yang patuh menerima kebenaran. Kuping kita ini selalu mendengar yang baik, sudah patuh. Kalau yang jelek langsung mental, tidak gibah lagi. Nah ini kalau 50 masih dikit ya, masih gibah nggak apa-apa mungkin ya menurut Bapak Ibu sekalian. Tapi kita di usia 60 sudah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Dan yang terakhir yaitu usia 70. Saat terakhir nih Bapak Ibu yang umurnya 70, ya, sudahkah kita memiliki ini, dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar kebenaran, perilaku dan perbuatan kita. Ini yang ada di dalam diri Nabi Kunce. Setidak-tidaknya manusia kita sebagai umatnya bisa mendekati, ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi acuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa sih menjadi tugas kewajiban kita? Nah, kita lihat, kita tanya pada diri kita, ya. Apakah yang sudah kita laksanakan dengan baik pada setelah fase-fase di dalam kehidupan kita, ya? Ya, sudah sejauh manakah kita memahami ajaran Nabi Kunce selama ini? Yang menjadi ajaran Nabi Kunce itu ada beberapa macam, ya, tapi ini adalah saya rangkum saja. Yang nomor 1 sudah dijalankan, sudah dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik. Sudah melaksanakan ibadah dengan baik, ya, baik di rumah maupun di litang. Tidak ada lagi yang bolong-bolong. Usahakan ya supaya makin lama makin meningkat iman kita. Yang kedua, berbuat kebajikan pada sesama. Mudah-mudahan sudah dilaksanakan, ya. Contoh dengan membeli sinteng untuk membantu kegiatan harlah, tiap minggu berderma untuk kas kebajikan, ya, makin Depok, itu salah satu contoh. Kalau tidak punya uang, kita gunakan tenaga kita. Tenaga kita nggak kuat, kita gunakan ucapan kita dalam bentuk nasihat-nasihat. Ini adalah hal yang baik dilakukan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yaitu satya dan tepasarira dalam pergaulan. Adanya sikap toleransi tahu menimbang. Kalau tidak ingin mau dicubit, jangan mencubit orang
lain. Kalau kita pengen dihormati, hormati orang lain. Dan seterusnya. Inilah yang ada di dalam ajaran Nabi yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, yaitu perilaku kehidupan kita, yaitu penuh dengan sederhana, sungguh-sungguh, hati-hati, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus diterapkan di dalam kehidupan, walaupun mungkin Bapak Ibu tidak 100% bisa, tapi setidaknya untuk mencoba, ya. Lalu yang berikutnya yaitu nomor 5. Nah, ini paling males, Pak. Membaca kitab. Kalau membaca chattingan luar biasa. Nonton TikTok luar biasa. Baca kitab enggak. Luar biasa, dilupakan untuk baca kita. Coba kita latih 1 malam 1 ayat. Bapak Iwan itu mengeser tiap hari. Bapak Andi lewat TikToknya ngeluarin, menyadarkan kita. Jangan like-nya aja, jangan pencet, tapi dibaca. Itu salah satu kita mewujudkan membaca kitab setiap hari. Bukan hanya dibaca, direnungkan dan dikembangkan. Nah, inilah tugas kewajiban kita di dalam penghidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Nabi Kungce yang begitu luar biasa sudah menjadi penyempurna dalam kehidupan manusia. Hendaknya ajarannya tetap kita jalankan di dalam kehidupan. Ya, kita ikuti, kita kembangkan ajarannya, dan senantiasa kita beroleh akan keselamatan bila sudah menjalankannya dengan baik, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita tetap meyakini Kongcu adalah juru penuntun hidup kita sekalian, dan tidak akan ada yang tergantikan. Mau diganti nabinya? Jangan. Yuk kita nyanyi dulu lagu Takkan Terganti. Kungce nabiku, kuasamu, anugerah hidupku. Terimalah bakti diriku, sungguh besar ajaran nabiku, ajaranmu menuntun langkahku. Ku serahkan jiwa dan ragaku, ku percaya, ku yakin padamu. Nabi Kungce, kau selalu di hati, ajaranmu jadi suara hatiku. Nabi Kungce, sertamu selalu, kau berarti takkan pernah terganti. Kungce nabiku, kuasamu, anugerah hidupku. Ku berdoa, bersujud padamu, terimalah bakti diriku. Sungguh besar ajaran nabiku, ajaranmu menuntun langkahku. Ku serahkan jiwa dan ragaku, ku percaya
percaya, ku yakin padamu. Nabi kunci, kau selalu di hati, ajaranmu jadi suara hatiku. Nabi kunci, sertamu selalu, kau berarti takkan pernah terganti. Nabi kunci, kau selalu di hati, ajaranmu jadi suara hatiku. Nabi kunci, sertamu selalu, kau berarti takkan pernah terganti. Kau berarti takkan pernah terganti. Ya, enak ya Bapak Ibu ya lagunya. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita senantiasa yakin Nabi kunci sebagai mutu di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya tutup dengan salam kebajikan. Wete Tung Tien Sancai.